alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du fa ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sekalian, jamaah Jumat rahimahullah. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu kutipan ayat Al-Quran. Semoga nambah wawasan kita dan meningkatkan takwa kita. Saya ambil dari surat An-Nahl ayat 125. Surat An-Nahl ayat 125 ini berkaitan dengan etika dan metode berdakwah. Selama ini alhamdulillah mimbar panggung dakwah Islam itu luar biasa, memenuhi ruang publik, di televisi, di radio, di mimbar-mimbar manapun juga banyak sekali. Nah, saya ingin mengutip salah satu ayat yang berkaitan dengan dakwah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Terjemahan bebasnya kira-kira begini: undanglah, ajaklah, dakwailah, ya. Kita dakwah, ajaklah, undanglah. Ila sabili rabbika, pada jalan Tuhanmu. Bila hikmah, dengan hikmah, wal mau'izat hasanah, dengan nasihat yang baik, wajadilhum billati ahsan, dan kalau memang diperlukan hendaknya engkau bermujadalah, berdiskusi, berdebat dengan cara yang baik. Pertama kata ud'u atau dakwah. Kita punya pengalaman sehari-hari, kalau kita punya hajat, misalnya acara pernikahan atau acara hajatan lain, kita buat undangan. Pertama apa? Untuk undangannya itu dibuat sebaik mungkin, seindah mungkin, sejelas mungkin, sehingga yang menerima tidak perlu bingung, tidak tanda tanya lagi. Kedua, kita sampaikan dengan cara yang sopan, yang jelas, yang baik. Nulis namanya juga tidak salah, alamatnya tidak salah, ya. Dan ketika sampai di tempat undangan, disambut dengan cara yang baik, yang ramah, disuguhi sebaik-baik mungkin. Bahkan sekarang ada kalian tambah lagi dengan SMS atau telepon, dicek sampai nggak undanganku, dengan cara sopan santun. Kalau undangan itu pertama udah menimbulkan sopan santun, baik, simpati, maka kita akan terdorong untuk hadir. Tapi ketika undangan, ajakan itu sudah menimbulkan rasa kesel, tidak simpatik, maka orang akan malas untuk datang. Sebelum kita mendengarkan dakwahnya, sebelum kita menikmati hidangannya, maka sentuhan pertama adalah bagaimana kita mengundangnya. Nah, ini juga berlaku dalam etika berdakwah. Jadi kalau mengajak umat lain untuk pada Islam itu, datanglah dengan simpatik, dengan baik, sehingga yang diundang itu sudah jatuh hati dengan undangannya maupun dengan yang mengundang. Tapi kalau undangan sudah menimbulkan kesel, marah-marah, rasa takut, maka orang enggan untuk datang. Nah, ini kata dakwah, etika pertama dalam Al-Quran. Ila sabili rabbika, pada jalan Tuhan. Dalam Al-Quran ada thariq, itu jalan, sabil, jalan, ada lagi syariah, itu jalan besar. Jadi hendaknya ke jalan Tuhan, gitu.
Jadi jalan sabil yang menghubungkan jalan yang besar. Artinya apa? Di sana banyak jalan, subul salam, banyak jalan-jalan. Dengan demikian, isi materi dakwah itu tidak seragam. Sesuaikanlah dengan apa yang ditawarkan dan apa kemampuan orang dengan cara baik-baik. Yang pertama adalah hendaknya di jalan Tuhan. Tidak langsung sampai pada cita-citanya, pada terminal akhir, tidak. Yang penting berada ala siratim mustaqim. Jadi sirat juga jalan. Tapi ini sabil dia menghubungkan kepada jalan yang besar. Makanya di situ tidak ada perintah kemudian harus cepat-cepatan. Karena apa? Karena ada orang yang berjalan mungkin masih muda, larinya mungkin cepat. Ada orang yang naik kendaraan yang cc-nya tinggi, mobil besar akan cepat. Ada yang naik sepeda mungkin akan lebih lambat lagi. Artinya apa? Ketika orang sudah masuk berada di jalan Tuhan, kita harus menerima keragaman kemampuan kapasitas orang yang berbeda-beda. Tidak bisa diseragamkan karena kapasitas orang itu berbeda-beda dan jalan itu juga banyak. Yang berikutnya apa? Bil hikmah. Ahlul hikmah itu kalau dalam kajian akademis artinya apa? Ahli falsafah. Falsafah itu penalaran yang logis, yang bijak. Artinya apa? Kalau kita berdakwah hendaknya orang itu diajak berpikir, dikasih suguhan pemikiran yang bijak, yang baik, yang benar. Salah satu contoh Al-Quran, hikmah itu dicontohkan Nabi Ibrahim kepada umatnya yang bantah. Waktu itu yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim, satu penyembah berhala, kedua penyembah penguasa, ketiga penyembah bintang-bintang. Jadi ketika orang memuji, menyembah bintang-bintang, diikuti. Siapa Tuhan kalian? Oh, Tuhan kami matahari. Ayo saya ikut yuk, lihat matahari. Diikuti aja berpikirnya. Kemudian ketika sore malam tiba, loh, kemana lari Tuhan kita kok sembunyi? Kemana? Masuk Tuhan sembunyi. Wow, kalau gitu gimana kalau ganti bulan aja? Karena bulan yang kelihatan. Ganti bulan. Besoknya lagi bulan hilang. Kok Tuhan kok timbul tenggelam? Itu. Terus pindah bintang. Bintang kalau siang kok tidak ada. Diikuti terus. Sampai kemudian umatnya itu mentok berpikirnya. Lalu Nabi Ibrahim, bagaimana kalau kita sembah yang menciptakan matahari, bulan dan bintang? Gitu. Nah itu satu contoh bil hikmah. Jadi diikuti pemikirannya setapak demi setapak sampai orang itu kemudian menerima, oh iya ternyata aku salah, logik aku salah, pendapatku salah, aku terima. Sadaqta ya Rasulullah. Gitu kan. Dalam istilah akademis, metode hikmah itu metode burhani, demonstrative thinking, yaitu berpikir setapak demi setapak demi setapak untuk menemukan kemajuan pengetahuan baru yang belum dimiliki sebelumnya, sehingga orang itu tercerahkan. Jadi bil hikmah. Tapi kemudian kalau ada orang yang diajak berpikir tidak sampai, ya, nalarnya sulit, dan berpikir ya sudah, pilih apa? Bil mau'izatil hasanah, dinasihati saja dengan cara yang baik-baik, dinasihati yang enak. Layaknya kalau kita diundang jamuan, dikasih suguhan yang enak, sehingga orang itu merasakan nikmatnya suguhan, merasakan nikmatnya nasihat itu dengan baik. Bil mau'izatil hasanah. Jadi ketika kita berdakwah pada orang-orang yang memang kurang bisa berpikir, ya sudah nasihatin aja. Tapi ada juga yang diajak berpikir hikmah itu sulit, jelimet, sulit, berat. Nasihati pun mereka juga merasa udah pinter, wajadilhum, ya udah aja berdebat gitu. Mujadilah itu diskusi debat. Dengan cara apa? Billatih ya ahsan, tapi dengan cara yang baik gitu. Mujadalah ini kalau dalam dunia akademis itu dialectical thinking, itu lari di tempat, sibuk tapi berjalan di tempat. Karena apa? Orang itu hanya adu pendapat yang dia pilih, dia yakini, either this one or that one. Itu nggak akan maju-maju.
Tapi kalau bil hikmah itu orang berpikir diajak maju. Nah sekarang ini kalau saya menonjol ada dua. Satu mujadalah, pokoknya, nah itu mujadalah. Kalau udah pokoknya itu orang sudah sulit diajak bergerak ke depan karena dia sudah pegang. Atau bil mau'idhah. Mau'idhah itu bagus tapi dengan hasanah. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi. Mengapa? Karena sungguhnya Allah Maha tahu siapa orang itu yang memang tertutup hatinya, yang sesat tahu. Wa huwa a'lamu bim muhtadin, dan Allah juga Maha tahu siapa orang yang dapat petunjuk. Makanya dalam Al-Qur'an ada ungkapan la ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan orang untuk beriman milik keyakinannya. Sebab apa? Sebab kalau sudah dijelaskan dengan baik, dengan hikmah sudah tuntas baik, dengan mau'idhah sudah baik, sudah jelas qad tabayyana rusydu, yang benar itu kelihatan terang benderang dan yang salah itu salah. Tapi ini diperlukan memang kemampuan untuk menjelaskan sehingga distinct and clear, ya. Jadi jelas yang batil mana, yang salah mana. Ini biasanya terjadi dalam logika matematika, ada prinsip konsistensi. Jadi ada penalaran logis, itu diperlukan sekali. Nah kembali lagi ke sekalian, dengan cara ini makanya Rasulullah ketika berdakwah, ya, itu selalu terlibat dialog. Nabi-nabi juga begitu. Al-Quran itu kalau kita tarik 3 klaster pemikiran, satu penuh dengan pemikiran hikmah. Ini kalau ditarik ke belakang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian ketika menghadapi orang yang bandel, ini dicontohkan oleh Nabi Musa. Maka dengan tongkat mereka sulit diajak diskusi, tidak bisa, nasihati sulit, maka simbolnya tongkat, yaitu Bani Israel lama diperbudak, maka diselamatkan oleh Nabi Musa dengan 10 commandment, dengan perintah, dengan tangan besi, agak otoriter. Karena kalau nggak otoriter, nggak bisa diatur Bani Israel itu. Kemudian orang yang memang hatinya lembut, bijaksana sekali, lembut, ini dicontohkan oleh Nabi Isa, yaitu kehalusan budi. Sehingga paham ketuhanan yang ditampilkan oleh Nabi Ibrahim itu pintu bahwa itu al-alim, ya, al-hakim, al-alim. Kalau Nabi Musa, Allah itu pasbutnya menonjol ada al-qawi, al-jabbar, al-aziz, yang maskulin. Ya. Kalau Nabi Isa itu yang lembut, yang rahim, yang al-layyin. Nah dalam Islam tiga-tiganya itu dihadirkan. Mengapa? Bagaimana dalam Al-Quran disebutkan, ya, gini, ada sebuah ayat mengatakan walikullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Tiap orang, umat, golongan itu punya madhab, punya pintu masuk sendiri, punya tradisi yang berbeda-beda. Dalam konteks makro, ya tiap orang itu produk tradisinya, warisan masa lalunya, beraneka ragam agamanya, tradisinya. Kalau dalam konteks mereka umat Islam, beda-beda madhabnya, beda bukunya, beda kiainya, beda nalarnya, sebagainya. Enggak apa-apa, karena memang sabil itu banyak, tapi semua harus mengarah pada Allah. Oleh karena itu apa? Tidak apa-apa kalian berbeda-beda. Yang penting apa? Fastabiqul khairat. Engkau boleh berbeda, tapi perbedaan itu jangan dikonfrontasikan. Tapi berlombalah engkau dengan ilmumu, dengan kemampuanmu, dengan kapasitasmu dalam kebaikan. Al-Quran tidak menyuruh berlomba dengan banyak-banyakan ilmu, tidak. Tidak berlomba dengan tingginya jabatan, tidak. Dengan banyaknya harta, tidak. Al-Quran menyuruh fastabiqul khairat. Berlombalah kalian dalam kebaikan. Dan kebaikan itu bisa dilakukan siapa saja, di mana saja, sesuai dengan kemampuannya. Siapa saja bisa.
Beruntunglah ya, dalam Islam ada bimbingan bahwa majikan kita, bos kita itu adalah Allah, dan Allah Maha Bijaksana, Maha Adil. Yang menilai asesornya itu Allah. Fastabiqul khairat. Allah yang akan menilai. Sekali lagi, Allah yang akan menilai. Mengapa? Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Dimanapun engkau berada, apapun posisimu, pangkatmu, hartamu, ketanmu, siapapun, apapun, dimanapun, akhirnya akan kembali pada Allah. Ya, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi dua ayat ini, hadirin sekalian, satu, hendaknya dalam berdakwah itu tunjukkan sikap yang rahmat. Jadi kalau agama itu sebagai rahmat, artinya apa? Tidak mengancam. Rahmat itu melimpah, menerangi, menyejukkan, simpatik, dan itu yang dilakukan Rasulullah. Caranya apa? Bila hikmah. Hikmah itu suka diartikan bijaksana. Bijaksana dalam tindakan, tapi juga bijaksana dalam pemikiran. Sehingga orang itu merasa tercerahkan, gitu kan. Makanya kita sedih ya, mengapa dalam Al-Quran itu kata ukhuwah itu diulang-ulang. Ukhuwah, persaudaraan diulang. Saya bisa menduga mungkin gini, karena di masa Rasulullah ketika Islam itu disebarkan, dunia Arab itu konflik antar mereka itu luar akut sekali, antar suku. Jadi mengapa Nabi Muhammad diundang ke Madinah? Karena perang antara Khazraj dan Aus itu nggak rampung-rampung, nggak ada bisa mendamaikan. Nabi Muhammad dihadirkan untuk mendamaikan. Dan di Arab itu kalau konflik sampai keturunan keberapa itu terus saja perang terus antar suku. Dan itu juga masih berlangsung sampai sekarang. Di Eropa itu ada namanya Uni Eropa, 90 negara jadi satu, mata uang satu, perbatasan itu hampir-hampir itu nggak ada di sana itu. Tapi di Liga Arab itu 22 negara, itu antar perbatasannya itu sulit kita untuk nyebrang, gitu kan. Nah, ini warisan tradisi mereka yang suka berantem, maka ukhuwah ditanamkan betul. Bagaimana akan menghadapi persaingan kalau bercerai-berai? Tapi sudah sekalian, ada batasnya ukhuwah itu sampai kapan? Kalau yang tekankan ukhuwah terus dan sulit, maka mestinya Quran mengatakan ta'awun, ya, kemitraan. Kalau udah maju itu bukan ukhuwah lagi, tapi kemitraan, kerjasama kelembagaan ekonomi, keilmuan, gitu. Jadi kalau kita kemajuan zaman hanya dihadapi dengan ukhuwah dalam arti kerumunan, kita nggak akan bisa bersaing dengan satu kemajuan kemitraan lembaga-lembaga. Jadi negara bangsa lain itu hubungannya kemitraan antar lembaga, kita masih pada level ukhuwah dalam arti berkerumun gitu. Nah itu akan tidak head to head. Kita pahami waktu itu mengapa ukhuwah, karena senang cerai-berai. Tapi Quran sendiri yang lain mengatakan apa? Fastabiqul khairat. Berprestasilah engkau dalam prestasi kebaikan, prestasi itu. Demikianlah hadirin sekalian, jemaah-jemaah, semoga ini menjadi satu renungan kita bersama dan masing-masing kita berdakwah dari kita sendiri. Jadi Islam itu rahmat, masing-masing kita harus menunjukkan bahwa karena kita orang mukmin, orang muslim, siapapun selain kita, siapapun yang ada sekitar kita, maka hendaknya merasa tentram, tidak merasa terancam dengan contoh yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah amma ba'du fa ibadallah taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Sekalian saya ingin meringkaskan kembali bahasa tadi bahwa Rasulullah sebelum mendapatkan wahyu itu sudah dikenal sebagai pribadi yang terpercaya, al-amin. Al-amin.
Jadi pribadi sendiri, pribadinya sebelum berwahyu itu sudah diterima, dipercaya sebagai orang yang terpercaya, yang baik, al-amin. Oleh karena itu, ketika dapat wahyu, Rasulullah sudah punya modal awal, yaitu modal akhlak, modal karakter. Bayangkan, andaikan Muhammad waktu itu akhlaknya sudah dikenal tidak baik, maka omongan apapun, dakwah apapun itu sulit diterima. Nah, Al-Quran makanya mengatakan dakwah, ajaklah. Mengapa orang mau datang? Ya karena yang mengajak pribadinya baik. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Hai Muhammad, engkau itu sudah berada di atas akhlak yang benar. Maka engkau sah untuk mengajak orang lain karena engkau telah membuktikan walk the talk and talk the walk. Melakukan apa yang dikatakan dan mengatakan apa yang dilakukan. Waktu itu umat Islam mengapa cepat berkembang? Di situ ada Al-Quran, di situ ada sosok Nabi yang karakternya terbukti, lalu ada umat Islam yang memang sangat taat, ya, taat pada Rasul, tapi sekaligus juga pikirannya tercerahkan. Jadi kalau kita lihat sekali lagi tadi 3 klaster pemikiran Islam. Satu, sangat menekankan ilmu pengetahuan dan penalaran. Afala ta'qilun, afala tafakkarun, afala tadabbarun. So berpikir. Di Al-Quran sungguh berpikir. Yang kedua, kalau ada orang yang tidak bisa berpikir, maunya keras-kerasan, ya baru keluarkan tongkat Musa, gitu. Tongkat Musa. Tapi bagi orang yang memang sudah baik lembut hatinya, lunakkanlah hatinya. Seperti apa? Nabi Isa. Nabi Isa itu tidak punya hukum, tapi yang ada hukum moral. Untuk dalam Islam, ajaran Nabi Isa itu berkembang ditampung dalam ajaran tasawuf. Itu dimensinya situ. Kalau Nabi Musa dalam fikih, Nabi Ibrahim dalam kalam dan filsafat, itu yang menonjol dalam ajaran Islam. Makanya di Quran Nabi Muhammad itu meneruskan menyempurnakan agama-agama sebelumnya, bukan dalam ruang kosong. Jadi ada penerusan. Terakhir sebagai catatan yang menarik, saya tulis di kolom hari ini di koran, orang Indonesia itu sangat kreatif. Tahun baru itu selama ini tradisi Barat yang Kristiani. Di Barat sendiri sebagian masih dikaitkan tahun baru dengan Natalan. Tapi sebagian nggak ada hubungannya dengan agama. Tahun baru biasa saja, sekuler. Di Indonesia umat Islam meramaikan masjid dan zikir. Nah, itu kan kreatif sekali. Daripada hura-hura dan tahun baru itu budaya diambil, ya udah rayakan aja di masjid zikir. Ini kreasi budaya yang bagi saya khas Indonesia. Ini menarik sekali. Kalau soal tahun terjadi perdebatan, di kalangan Kristiani juga terjadi perdebatan. Ada 4 macam Natalan mereka itu, tapi bukan itunya bagi mereka. Ini bagi kita menarik itu, yaitu apa? Akidahnya tidak disinggung, tapi budayanya yang diambil. Jadi casingnya itu dari tradisi Barat di Indonesia diislamkan. Ini kan menarik sekali. Misalnya ketika Natal itu kan Maulud, milad gitu. Kalau umat Islam merayakan Maulud dan Nabi Isa rame-rame, orang Kristen pasti bingung gitu. Karena ternyata umat Islam itu memiliki. Mengapa? Karena kalau sebut Nabi itu alaihi salam, gitu kan. Jadi kita itu kalau ada Nabi sebelumnya dihina, kita tersinggung, gitu kan. Ini satu contoh bagaimana bahwa umat Islam Indonesia itu sangat kreatif. Dibedakan antara dimensi budaya, dimensi akidah, dan dimensi ibadah. Dalam agama-agama, ibadah yang tidak berubah sembahyang masa itu adalah Islam. Kitab suci tidak berubah, Islam itu paling kokoh, nggak berubah. Agama yang lain itu sebagian sudah masukkan dongeng-dongeng, mitos-mitos. Tapi dalam Islam itu solid sekali ajarannya. Makanya orang Islam paling tidak terancam dengan agama lain. Jadi kalau orang Islam secara intelektual terancam, ada berapa kemungkinan? Satu, tidak paham akan agamanya sendiri, gitu. Kedua, karena tidak paham maka tidak yakin, gitu kan. Dan kalau orang tua dan yakin, tidak takut sama sekali pada agama lain, karena apapun yang ada dalam agama lain
itu ada dalam ajaran Islam, karena Quran sendiri menyempurnakan agama sebelumnya. Dan cerita bagaimana islamisasi budaya agama sebelumnya itu kaya sekali. Misalnya sesaji oleh Wali Songo, itu gunungan, itu berarti tauhid. Kaki gunung itu banyak makanan, artinya kalau orang beriman tauhid harus banyak sedekah kanan kiri. Gunungan simbol Mi'raj, kanan kiri Isra harus sosial. Banyak sekali, itu satu tafsiran lokal yang bagi saya termasuk bil hikmah tadi gitu. Di pantai utara Jawa itu sudah terbiasa kalau kurban itu nyembelih kerbau bukan sapi. Mengapa? Karena menghargai, jangan sampai menyinggung perasaan orang Hindu Buddha. Karena sapi itu dimuliakan, disucikan. Sementara kita mau dakwah, kalau sapinya disembelih nanti tersinggung, lari dari Islam. Maka orang Islam kalau gitu kita korban kerbau saja. Nah itu kan contoh bil hikmah. Jadi esensinya ajarannya kena, tapi kemudian orang lain tertarik sehingga pada masuk Islam. Di India pun begitu, korban itu kerbau. Apa? Agar tidak menyinggung perasaan orang Hindu. Gitu. Tapi itu adalah satu ekspresi budaya. Ini salah satu contoh yang saya tafsiran bil hikmah dengan cara bijaksana, sehingga Islam itu tidak mengancam. Islam itu simpatik. Setelah masuk baru pelan-pelan diajarkan substansi lebih dalam lagi. Demikianlah khutbah singkat ini. Sekali lagi semoga ini nambah wawasan bagi kita semuanya. Mari kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ufir lil mu'min wal minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah.